Masih bersama dengan sahabat kita. Pada konten kali ini kita akan membahas tentang 5 kesalahan yang dilakukan oleh para pemain gapi ya, khususnya untuk pemula. Nah, kesalahannya apa aja? Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu yang berada di bawah sebelah kanan. Saya ucapkan terima kasih, dan yang baru bergabung di channel sahabat kita, saya juga ucapkan terima kasih. Nah, kita bahas satu persatu. Dalam berbudidaya ikan gapi memang banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan khususnya untuk para pemula ya. Jadi tidak semua ya. Jadi berkaca dari pengalaman, ada 5 hal yang membuat ternak gapi khusus untuk pemula itu banyak yang terjadi kegagalan. Yang pertama itu memilih induk gapi yang kamu suka. Catat ya, memilih induk gapi yang kamu suka atau ikan gapi yang kamu suka. Nah, cenderung kenapa para pemula itu ikannya banyak yang sakit, kemudian banyak yang mati. Kebanyakan yang dipilih itu adalah ikan gapi yang tidak kamu suka. Jadi langsung ngambil 5 jenis atau 10 jenis. Nah, jadi yang pertama itu harus yang kamu suka dulu. Kenapa harus yang disuka dulu? Misalkan seperti saya ya, itu saya sukanya MSSPT ya, atau Metal Snack Skin Bluetail. Nah, pasti ketika kita suka terhadap sesuatu, apa yang dilakukan tentunya adalah akan merawat dengan baik dan benar ya teman-teman. Jadi kita akan sayang terhadap ikan yang kita budidayakan. Itu yang pertama. Yang kedua, terlalu bernafsu ingin memiliki dalam jumlah banyak. Contohnya, yang namanya pemula, rawat saja dulu satu pasang, satu jenis ya. Jangan kemaruk langsung ingin berbudidaya ikan gapi langsung 10 pasang, 10 jenis ya, 10 jenis. Nah, cenderung kalau 10 jenis itu kita tidak tahu ya karakter si ikan tersebut. Jadi ikan gapi itu kan mempunyai karakter masing-masing ya. Jadi memiliki karakter masing-masing, dari yang albino, kemudian yang mata hitam, kemudian dari yang kobra dengan yang les, kan itu berbeda ya. Nah, fokuskan dulu untuk satu ikan atau 2 ikan ya. Jangan muluk-muluk terlalu banyak ya. Pahami dulu karakter si ikan tersebut. Kemudian yang ketiga itu rajin menyipon ya. Kebanyakan kalau para pemula-pemula itu malas untuk menyipon, apa yang terjadi? Nah, ikan pasti akan cepat sakit ya. Jadi kalau pemula biasa ditanya, sipon 1 minggu berapa kali? Biasanya mereka menjawabnya ya kadang seminggu, kadang 2 minggu. Nah, yang benar gimana? Yang benar adalah 2 hari sekali atau 3 hari sekali kita wajib sipon. Wah, kalau cerita 2 hari sekali atau 3 hari sekali buat pemula langsung kaget biasanya. Wah, gimana kalau ikannya banyak? Gimana kalau tank saya itu saya sudah beli banyak? Pemula langsung beli banyak, kaget. Nah, jadi harus step by step ya. Kecuali udah dia punya dasar, tadinya dia peternak gapi, kemudian pensiun lama, kemudian dia ternak gapi lagi, itu udah lain cerita. Itu namanya bukan pemula ya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, setting air. Nah, banyak teman-teman pemula ini yang tidak memperhatikan setting air ya. Jadi air di sini dengan air di tempatnya antum semua itu pasti berbeda kondisinya ya. Nah, kalau di tempat saya ini air nggak masalah ya. Kalau untuk ikan gapi air langsung dari sumur kita masukkan ke dalam tank, nggak masalah. Mungkin di tempatnya antum itu berbeda, airnya harus diendapkan dulu, kemudian harus di filter dulu, berbeda metode tempat sini dengan tempat yang lain. Nah, memang baiknya itu untuk ikan gapi air kita filter dulu ya. Jadi ada filter untuk menghilangkan debu, kemudian ada filter untuk menghilangkan material-material
yang kasar, kemudian ada filter yang untuk menghilangkan bau yang terakhir. Nah, seperti apa cara untuk membuat filter ya? Ini banyak sekali teman-teman yang sudah membuat kontennya di YouTube. Gitu ya teman-teman. Yang terakhir, yang kelima, pakan. Teman-teman biasanya yang pemula itu mengabaikan yang namanya pakan. Jadi Senin sampai Sabtu dikasih mem terus, sampai beranak dikasih mem terus. Sebenarnya nggak masalah sih, nggak masalah, cuma harus dibedakan jenis ikan gapi yang berwarna merah dengan yang berwarna blue dengan yang berwarna apalagi putih. Nah itu pakannya harusnya berbeda ya, harusnya berbeda. Jadi untuk albino full red pakannya yang mengandung warna merah, akhirnya si gapi albino full red ini pasti dia akan warnanya akan lebih cantik. Nah kemudian untuk pakan albino ini, albino full red ini jangan diberikan ke HB white, pasti nanti akan terjadi kebocoran merah di ekor yang warnanya putih. Jadi harus dipisahkan. Makanya kalau saya di sini ada 3 pakan ya. Yang pertama itu untuk yellow, yang kedua untuk blue, yang ketiga itu untuk warna merah. Nah yang keempat ini untuk netral semua. Jadi untuk semua jenis pakan ada 4 saya. Wah ribet ya. Ya boleh dikatakan ribet, boleh dikatakan enggak sih ya. Tergantung teman-teman dalam mencikapi. Jadi gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap breeding, tetap semangat, dan salam sagai.